untuk kecerahannya kita maksimalin dulu biar dia kelihatan. Jadi untuk yang pertama kita kenalkan, ini ventilator merek Hamilton, tipenya C2. Hamilton C2 ini bisa dipakai untuk bayi mulai dari 0,2 kg. Cuman kan jarang banget ya ada yang berat badan segitu, 0,2 kg sampai dewasa di 139 kg. Jadi 139 kg ini tuh kita menghitung berat badan ideal. Jadi yang diatur di sini dia tinggi badannya. Karena berat badan pasien, berat badan pada saat datang kan dia mungkin ada obesitas atau seperti apa. Jadi yang kita atur di sini dia tinggi badannya kayak gitu. Nah, anggaplah di 170 cm untuk tinggi badannya. Lalu ketika dia cowok atau cewek, dia berbeda berat badan idealnya. Jadi harus kita pilih juga di sini pasiennya dia laki-laki atau perempuan kayak gitu. Nah, ketika kita udah atur, semisal nih kita pasien dewasa, perempuan, tinggi badan 150. Nah, setelah kita pilih ini, sekarang kita lakukan pre-op check. Kenapa kok harus kita pilih pasien dulu baru pre-op check? Karena sirkuit dan aksesorisnya antara dewasa sama bayi itu beda. Jadi semisal nanti kita nggak sengaja nih, kita masih di neonatal, terus kita pre-op check, sementara sirkuitnya pakai sirkuit dewasa, dia nggak akan lolos kalibrasinya kayak gitu. Makanya kita harus pilih jenis pasiennya dulu. Female, berat badan 150 kg, baru kita pre-op check, kita kalibrasi. Nah, untuk kalibrasinya mungkin sama ya dengan Bella Vista karena flow sensornya dia juga sama. Dan insinyurnya itu juga sama sih. Jadi insinyurnya Bella Vista itu jebolan dari Hamilton. Jadi resign dari Hamilton, dia bikin ventilator Bella Vista. Nah, kalau untuk kalibrasi flow sensor kita harus ada yang konektor ini. Jadi kita sambung konektor ini dulu. Jadi kan karena apa? Karena kan nanti dibolak-balik. Kalau semisal nggak pakai konektor, kita harus ngepasang seperti ini. Nah, konektor ini jangan sampai hilang. Nah, sebelum kita kalibrasi, kita pasang dulu konektornya. Lalu kita pasang flow sensor. Nah, sambil kita lihat perintah di sini tentang flow sensor kita balik. Oke, kita tunggu progresnya. Oke, ada perintah tentang flow sensor, kita balik lagi. Nah, ketika nanti kalibrasi flow sensor, usahakan sirkuit menghadapnya ke bawah, jangan ke atas, karena misalnya ventilator ini bekas dipakai ke pasien, terus kita arah ke atas, ternyata ke muka teman kita misal. Nah, jangan sampai seperti itu. Langsung ke bawahin biasanya lah. Iya, langsung ke bawahin aja. Nah, sudah untuk flow sensornya. Nah, sekarang O2 sel. O2 sel ini nggak perlu dikalibrasi tiap hari. Jadi hanya dikalibrasi ketika ada alarm tentang oksigen, semisal low oksigen atau high oksigen kayak gitu. Jadi kalau nggak ada alarm tentang O2, tentang oksigen, ini nggak usah dikalibrasi. Jadi yang harus dikalibrasi, anggaplah setiap pasien itu hanya tightness sama flow sensor. Mungkin bolehlah O2 sel sebulan sekali kalau memang nggak ada problem kayak gitu ya. Oke. Dari sini setelah kita kalibrasi tadi, pre-op check tadi, sekarang kita pilih mode ventilasinya. Nah, mungkin antara sebelumnya kan pelatihan pakai Bella Vista ya.
Nah, sedikit saya jelasin di sini sebenarnya hanya perbedaan dari kata-katanya aja sih. Jadi inti dari ventilator itu kan mode kontrol, intermittent sama spontan. Nah, kalau di Hamilton kalau mode kontrol dia ada C-nya. SCMV, PCV, kayak gitu kan. Nah, kalau intermittent dia ada I-nya, SIMV, PSIMV kayak gitu. Nah, kalau untuk mode spontan dia tuh ada spontan dan pengembangannya ada non invasif ini kayak gitu. Jadi intinya hanya itu aja. Terus dibagi dua lagi untuk yang volume sama pressure. Nah, volume sama pressure-nya dia ada di sini. Jadi kalau volume dia ada di atas, pressure-nya ada di bawah. Oke. Nah, satu lagi di sini ada mode ASP. Jadi ASP ini dia mode otomatis. Jadi di mode ASP ini kita cuman setting yang namanya minute volume, oksigen sama peak kayak gitu. Jadi nanti ventilator ini bekerja secara otomatis menentukan pasien ini tuh butuh pressure atau butuh volume kayak gitu. Yang penting kita kasih target dia minute volume sama oksigennya kayak gitu.